Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat fanny pack dengan model seperti ini. Nah, di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat fanny pack dari granny square yang cantik seperti ini. Untuk strapnya dengan warna yang senada sudah saya share di video tutorial yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di link yang ini ya. Nah, sudah pada penasaran bagaimana cara membuat fanny pack cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini ya. Nah, untuk membuat fanny pack ini kita awali dengan membuat daisy flower charity granny square seperti ini. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang berikut ini ya. Nah, di video tutorial tersebut saya buatnya hanya dari 3 warna benang. Tapi untuk tas kali ini saya akan buat dari 4 warna benang. Oke, di sini untuk bagian tengah atau butiknya saya menggunakan benang yang warna coklat keemasan seperti ini. Lalu untuk kelopak bunganya di sini saya menggunakan benang yang warna krem. Untuk mempermanis warnanya, di sini saya menambahkan sedikit warna hijau pupus. Dan yang saya gunakan sebagai warna dasar di sini adalah warna hijau army. Oke, kita menggunakan 4 warna ini dari benang polyester yang small ply. Selanjutnya kita menggunakan hakpen ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, dan jarum kristik. Di sini kita siapkan juga penanda, lalu meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Dan untuk strapnya di sini kita siapkan ring D dan pengait ukuran 2 cm. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Nah, sahabat rajut, seperti ini hasil jadinya setelah kita mengikuti video tutorial sebelumnya tentang membuat daisy flower charity granny square. Kita buat yang seperti ini sebanyak 4 buah. Saya sudah selesai membuat 4 buah granny square yang sama, dan di sini yang satu sudah saya tambahkan 1 putaran DC. Sekarang kita akan membuat pola putaran DC ini di 3 granny square yang lain. Dengan benang yang warna hijau army, kita awali dari ruang 2 rantai yang ada di sudut. Kita buat dulu 1 pengganti DC, lalu kita tambahkan 1 DC lagi. Kita sudah punya 2 DC sekarang. Selanjutnya kita tambahkan 2 rantai dan 2 DC lagi masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita tambahkan
1 DC di masing-masing lubang yang ada di bagian sisi ini. Ini hasil jadinya setelah kita membuat 25 DC di bagian sisi. Sekarang kita sudah bertemu dengan bagian sudut lagi, berarti kita akan ulangi pola dari stitch yang pertama hingga di sini sebanyak 3 kali lagi. Ini dia hasil jadinya setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita lakukan cara yang sama pada granny square yang lainnya ya. Saya sudah menyelesaikan keempat granny square-nya. Untuk ukurannya, di sini kita mendapatkan ukuran kurang lebih 13 cm. Selanjutnya kita akan tata granny square ini. Jadi posisinya seperti ini. Ini akan menjadi granny square yang sisi depan. Lalu ini menjadi yang sisi belakang. Seperti ini. Kemudian dua yang lainnya kita lipat membentuk segitiga seperti ini. Letakkan di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, setelah seperti ini kita akan jahit keempat granny square ini ya. Jadi kita akan jahit dari sisi ini ke sana, lalu bagian bawah dan bagian atas turun ke atas lagi. Untuk menjahitnya saya menggunakan jarum kristik dan benang rajut yang warna army. Kita akan mulai dari bagian sini. Jadi saya akan masukkan dulu jarumnya di sudut granny. Nah, posisi seperti ini berarti di bagian sudut kita akan masuk di rantai yang kedua. Nah, karena yang akan kita jahit adalah sisi ini bertemu dengan granny square yang tengah di sisi ini. Kita cari rantainya. Kita lilit 1 kali. Oke. Untuk menyatukan granny square ini saya akan coba menggunakan teknik matrix stitch. Caranya seperti ini. Kita masuk di 1 serat rantai, lalu masuk di 1 serat DC. Kita tarik. Lalu di granny square yang satunya kita masuk juga di tengah-tengah rantai dan tengah-tengah DC. Sekarang kita masuk di serat DC yang pertama dan serat DC yang kedua.
kembali ke granny square yang satunya, masuk di satu serat DC yang pertama dan DC yang kedua. Jadi masing-masing lubang kita masukkan jarumnya 2 kali. Tapi disatukan dengan lubang berikutnya. Kalau sudah cukup banyak, bisa kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini, jahitannya tidak terlihat. Kita akan lanjutkan terus sampai sudut berikutnya. Saya sudah selesai menjahit hingga ujung granny. Selanjutnya kita akan menjahit sisi yang ini dengan granny square bagian tengah yang bagian belakang di sini. Kita masuk di rantai yang kedua. Lilit dulu untuk mengunci. Nah, kita akan lanjutkan cara yang sama seperti tadi. Mattress stitch. Di sini kuncinya kita buatnya sedikit-sedikit lalu tarik ya. Kalau langsung banyak, khawatirnya dia ada yang nyangkut di tengah-tengah, jadi nggak bisa nutup rapat jahitannya. Oke, di sini saya sudah selesai menjahit 3 buah granny square. Posisinya seperti ini. Selanjutnya sisa benang ini bisa kita arahkan ke bagian dalam. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Sekarang kita akan menjahit granny square yang keempat. Kita lipat dulu. Nah, posisinya di sebelah sini. Jadi kita akan mulai jahit sisi ini, memutar, lalu bagian sisi ini dijahit dengan granny square yang bagian belakang. Nanti tersisa bagian bawah masih lubang ya. Seperti ini hasil jadinya. Setelah 4 granny square terpasang, masih ada bagian yang lubang di sisi bawah. Kita akan jahit juga dengan teknik yang sama
Saya sudah selesai menjahit semua bagian yang diperlukan dan hasil jadinya seperti ini. Untuk bagian dalam ruangnya tampak seperti ini ya. Nah, untuk menambah ruangnya di sini kita akan tambahkan bagian tinggi tasnya. Yang pertama di sini kita akan rajut menggunakan benang yang warna hijau army. Kita awali dari sudut ruang 2 rantai yang ada di ujung tas. Saya akan buat satu pengganti DC terlebih dahulu. Oke, 1 DC di ruang 2 rantai. Selanjutnya kita tambahkan 1 DC di masing-masing lubang. Kita lanjutkan terus hingga mencapai bagian ini, pertemuan 2 granny. Setelah membuat 29 DC, kita bertemu dengan pertemuan 2 granny square. Di sini kita akan buat 2 DC decrease. Caranya, kita masuk di lubang sudut yang pertama. Kita buat 1 DC, tapi tidak diselesaikan terlebih dahulu. Kita buat 1 lagi di ruang sudut berikutnya. 2 serat kita jadikan 1. Nah, kita punya 3 serat, sekarang baru kita jadikan 1 semuanya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC lagi. Hingga bertemu dengan pertemuan 2 granny berikutnya. Sudah selesai membuat 29 DC lagi. Selanjutnya kita buat 2 DC decrease. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan lanjutkan membuat 29 DC di bagian sisi lebar granny square-nya, lalu di ujung kita tambahkan 1 DC. Saya sudah selesai membuat DC hingga ujung tas yang satunya. Kita ulangi cara yang sama di bagian belakang. Saya sudah selesai menambahkan 1 baris DC dengan total jumlah stitch-nya ada 180. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di DC yang pertama. Nah, masih dengan benang yang warna hijau army, kita akan tambahkan 1 baris DC lagi. Jadi kita akan buat 1 DC di masing-masing lubang. Kita akan buat 1 putaran dengan total 180 DC. Baris DC yang kedua sudah selesai. Sekarang kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan membuat rajutan untuk tempat ring D-nya. Masih dengan benang yang warna army, kita buat 5 rantai.
Selanjutnya kita buat satu rantai tambahan atau turn chain dan buat SC mulai dari lubang kedua. Kita akan buat 5 SC seperti ini bolak-balik hingga mendapatkan 8 baris. Ini hasil jadinya setelah 8 baris. Selanjutnya kita potong dan rapikan sisa benangnya dan buat yang seperti ini sebanyak 2 buah. Saya sudah punya 2 buah rajutan untuk ring D-nya. Kita akan pasangkan seperti ini. Kita tempatkan di sisi kiri dan kanan tas. Untuk memasangkan ring D-nya di bagian ujung tas, kita tentukan dulu 5 DC atau 5 stitch di bagian tengah. 1 2 3 4 5. Oke, segini. Saya akan beri penanda di DC pertama dan kelimanya. Begitu pula untuk sisi yang satunya. Sudah. Sekarang kita akan mulai dari sini, dari stitch setelah penanda. Masih dengan benang yang warna hijau army, kita mulai membuat tusuk HDC di sini. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan penanda, di sini kita akan mulai pasangkan ring D-nya. Nah, posisinya seperti ini. Kita kaitkan dulu benang ke hakpen, lalu kita masuk di stitch pertama. Di sini ada 2 lapis ya, jadi yang kita masuk di stitch pertama lapisan yang pertama, lalu masuk di stitch pertama lapisan yang kedua, dan masuk di stitch yang tadi ada penandanya, stitch pertama yang di badan tas. Ambil benang, 3 serat kita jadikan 1. Kita ulangi cara yang sama 5 kali. Sekarang kita masuk di stitch yang kedua. Nah, ini hasil jadinya setelah ring D-nya terpasang. Kita lanjut membuat HDC di masing-masing lubang. Nah, di sini kedua ring D-nya sudah terpasang dan hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch di HDC yang pertama. Lalu kita potong benangnya. Untuk mempercantik tas ini, di bagian atas saya akan tambahkan 4 baris SC
berganti-ganti warna. Untuk baris SC yang pertama, di sini saya menggunakan benang yang warna hijau pupus. Kita mulainya dari tengah lagi, dari tengah ujung tas. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat 1 baris SC dengan benang warna hijau pupus. Selanjutnya saya akan membuat 1 baris SC lagi dengan benang warna coklat keemasan, krem, dan terakhir warna hijau army lagi. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya tambahkan 4 baris SC beda-beda warna. Berarti di sini badan tasnya sudah selesai. Kita akan ukur dulu ya. Hasil jadinya untuk bagian bawah kita dapat ukuran lebar 13 cm. Sedangkan untuk bagian atasnya kita dapat ukuran lebar 34 cm. Untuk tingginya kita dapat ukuran kurang lebih 16 cm. Selanjutnya kita tinggal tambahkan furing, lalu kita bisa juga pasangkan label di bagian tengah seperti ini. Untuk melengkapi fanny pack ini kita buat strap dari granny square yang serupa seperti ini. Kita bisa pasangkan di masing-masing ujungnya. Nah, untuk tutorial membuat strapnya, sahabat rajut bisa lihat di link yang berikut ini ya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat fanny pack yang cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.